Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Ramadan, dan sekarang kita masuk di halaman 84. Taharri Lailatul Qadar. Mencari atau berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Sesungguhnya karena agungnya kedudukan Lailatul Qadar, maka disyariatkan untuk mencarinya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan dalil-dalilnya sebagaimana berikut. Di dalam Sahihain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW beliau beriktikaf di 10 malam pertengahan di bulan Ramadan. Beliau beriktikaf selama setahun, maka beliau beriktikaf 1 tahun. Hingga ketika malam ke-21, yaitu malam yang keluar di pagi harinya dari beliau, malam iktikaf beliau bersabda, "Man kana i'takafa ma'i falya'takifil asral awakhir." Barang siapa yang beriktikaf bersamaku, maka hendaklah dia beriktikaf 10 malam terakhir. Wa qad uritu hadhihi lailata thumma unsituha. Sungguh telah aku diperlihatkan malam ini, kemudian aku dibuat lupa dengannya. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Dan sungguh aku telah diperlihatkan di dalam mimpi aku bersujud di atas tanah dan air pada pagi harinya. Faltamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Maka carilah dia di 10 malam terakhir, dan carilah dia pada setiap malam genap. Kemudian hujan turun pada malam tersebut, dan masjid waktu itu dibuat dari pelepah kurma, atapnya dari pelepah kurma. Maka terlihat kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata perawi di sini, fabasurat aina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i watin. Maka kedua mataku melihat bahwa Rasulullah SAW di keningnya ada bekas air dan tanah. Min subhi ihda wa isrina. Dari malam atau dari pagi harinya tanggal 21. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini ada dalil bahwasannya mimpi itu terjadi seperti terjadi sebagaimana yang telah dimimpikan, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sujud di atas air dan tanah, dan terjadi ketika terjaga karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersujud di atas air dan tanah. Malam Lailatul Qadar bertepatan pada tahun tersebut, yaitu malam ke-21. Oleh karena ini Nabi SAW selesai pada malam ke-21. Beriktikaf beliau selesai pada malam ke-21. Dan beliau sungguh telah sujud di atas air dan tanah. Dan tidak mesti keberlangsungan
Lailatul Qadar ini pada malam 21. Kan tetapi dia bisa berubah-ubah, berpindah-pindah. Sebagaimana terjadi di sebagian tahun malam Lailatul Qadar pada malam 21. Terkadang juga malam ke-22. Dan bisa jadi terkadang ke-23. Sebagaimana yang terjadi di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Uritu lailatal qadri thumma unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin." Saya diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian saya dilupakan. Dan saya diperlihatkan pada pagi harinya di dalam mimpi saya sujud di atas tanah dan air. Maka Abdullah bin Unais mengatakan, "Famutirna lailata salasin wa ishrin." Kami pada saat itu turun hujan pada malam ke-23. Maka Rasulullah SAW memimpin sholat, memimpin atau mengimami kami sholat. Fansarafa wa inna atharul ma'i wa tin ala jabhatihi wa anfihi. Maka setelah selesai beliau, sungguhnya ada bekas air dan tanah di dahi dan hidung beliau. Wa kana Abdullah ibnu Unais yaqul 23. Abdullah ibnu Unais mengatakan pada saat itu adalah 23. Wa sab'ul awakhir min Ramadan arja Lailatul Qadri. Arja li Lailatul Qadri min ghairiha. Dan 7 hari terakhir dari bulan Ramadan ini lebih diharapkan untuk adanya malam Lailatul Qadar dari yang selainnya. Sebagaimana hadis dalam Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada para laki-laki dari para sahabat Nabi SAW, uru Lailatul Qadri fil manam fi sab'il awakhir. Diperlihatkan dalam mimpi Lailatul Qadar di 7 hari terakhir, 7 malam terakhir. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir." Saya melihat bahwa mimpi kalian sungguh telah terjadi di 7 malam terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Barang siapa yang mencarinya, maka carilah dia di 7 malam terakhir. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir," yakni Lailatul Qadar. Carilah dia di 10 malam terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza, kalau kalian merasa lemah atau tidak mampu, fala yughlabanna ala sab'il bawaqi, maka jangan sampai terluput 7 malam yang tersisa. Wahia fil autar, maka dia ada di autar, yaitu malam-malam ganjil. Ini lebih kuat dan terkadang terjadi di malam-malam genap. Sebagaimana juga terjadi di malam witir, ganjil. Sebagaimana dalam sahih, kitab sahih, bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadar. Fi tasi'atin tabqa
fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah dia di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar. Pada 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, atau 7 malam terakhir, 9 malam terakhir, 5 malam atau 5 hari terakhir. Di dalam riwayat, hiya fil ashril awakhir. Dia ada di 10 malam terakhir. Hiya fit tis'in yamdhin. Ya, dia ada di 9 hari berlalu, maksudnya dari 20, sudah 29. Au fi sab'in yabqaina, atau di 7 hari tersisa. Jadi kalau sisa bulan itu bulan tersebut bulannya jumlahnya adalah 29, maka memang di malam-malam ganjil. Tetapi kalau jumlah bulannya adalah 30, maka di malam-malam genap. Jadi bisa saja terjadi. Karena sisa malam itu yang dihitung dari akhirnya. Wa arja layalil ashri li lailatul qadri lailatu sab'in wa isrin. Dan malam-malam yang 10 yang paling diharapkan terjadi malam Lailatul Qadar, yaitu malam ke-27. Sebagaimana terdapat dari sebagian sahabat, datang dari sebagian sahabat seperti Ibnu Umar, Muawiyah radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana mutaharriyaha falyataharraha lailata sab'in wa ishrin." Barang siapa yang mencarinya, maka carilah Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Waqal, beliau mengatakan, taharrawha lailata sab'in wa ishrin. Carilah dia di malam ke-27, yakni Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan dari Muawiyah secara marfu radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Lailatul Qadri lailatu sab'in wa ishrin. Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Dikeluarkan Imam Abu Daud. Dan tidak ada nas yang sharih, yang gamblang dari Nabi SAW bahwa dia ada di malam tertentu. Dan hikmahnya dalam hal tersebut, wallahu a'lam, agar seorang mukmin itu bersungguh-sungguh pada malam-malam yang mulia ini. Wa qiyam Lailatul Qadr innama huwa bitahajjudi fiha was-salati wad-du'a wal mas'alah wa tilawati kitabillahi bitadabburin wa ta'aqulin wa tafakkurin. Dan menghidupkan malam Lailatul Qadar caranya adalah dengan tahajud di dalamnya. Salat, berdoa, ya, masalah, meminta kepada Allah, membaca kitabullah dengan tadabbur, ta'aqul, dan tafakkur, dan merenungi, memahami, dan memikirkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan ini merupakan amalan-amalan yang paling utama dan yang paling sempurna di dalam malam-malam ke-10 dilakukannya. Dan juga malam selainnya di bulan Ramadan. Wa idza kana yusalli wa yaqra wa yad'u wa yarghab ila Allah fi ad-du'a wal mas'alati fa innahu hariyun an yuwaffaq. Apabila dia salat, membaca Al-Qur'an, berdoa, berharap kepada Allah di dalam doa dan masalah meminta, maka dia berhak untuk diberikan taufik mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qultu
Saya katakan kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha." Oh, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika saya mengetahui ada satu malam yang itu malam Lailatul Qadar? Apa yang aku baca di dalamnya? Maka beliau bersabda, "Quli, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Perbanyaklah ruku, sujud, agungkanlah Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku-ruku kalian. Perbanyaklah doa di dalam sujud-sujud kalian. Karena ketika sujud adalah posisi di mana seorang hamba dekat dengan Robnya. Itu ketika sujud. Ya. Maka perbanyak berdoa ketika sujud. Jadi digabungkan salat yang di dalamnya ada sujud, ruku, agungkan di dalam gerakan-gerakan salat tersebut Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, dan banyaklah berdoa ketika sujud. Wallahu alam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk berbekal dengan amalan saleh dan menghidupkan Lailatul Qadar di atas keimanan dan mengharapkan pahala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.